there. Subscribe to my channel. Gunung Manglayang termasuk dalam jajaran gunung-gunung yang terbentuk setelah terjadinya letusan besar Gunung Sunda Purba yang terjadi pada 3 juta tahun silam. Gunung lainnya adalah Gunung Tangkuban Perahu, Bukit Tunggul, dan Gunung Burangrang. Karena ketinggiannya yang hanya di titik 1818 mdpl, gunung ini tidak begitu populer di kalangan para pendaki Indonesia. Namun, Gunung Manglayang memiliki tempat tersendiri di hati para pendaki yang pernah menyatroni gunung ini. Baik karena pemandangannya yang indah atau treknya yang sadis yang setara dengan gunung-gunung di atas 2000 mdpl. Sejauh ini, Gunung Manglayang memiliki 3 jalur pendakian, yaitu jalur Baru Berem di daerah Jatinangor, Batu Kuda di Cibiru, dan jalur Palintang di ujung Berung, Bandung. Namun, kita tidak akan membahas tentang keindahan alam atau jalur pendakian Manglayang, tapi kita akan membahas daya tarik lainnya, yakni misteri Gunung Manglayang. Inilah 7 misteri Gunung Manglayang yang angker. 1. Sejarah penamaan Gunung Manglayang. Nama Manglayang sendiri diambil dari kata layang yang berarti terbang. Konon, dahulu ada seekor kuda terbang bernama Semprani yang sedang melakukan perjalanan di udara antara Cirebon menuju Banten. Namun, saat melintas Gunung Manglayang, Semprani terjatuh, terprosok dan terjebak di lereng Gunung Manglayang. Dia tidak bisa melepaskan diri dari semak-semak belukar yang membelit dirinya. 2. Misteri Batu Kuda di Gunung Manglayang. Dari cerita kuda Semprani, dia tidak bisa membebaskan diri dari tempat terdampar. Saking lamanya, dia pun berubah menjadi batu. Saat ini masyarakat percaya bahwa batu besar yang menyerupai kuda yang terletak di jalur pendakian Batu Kuda adalah perwujudan dari kuda Semprani. 3. Misteri Batu Kursi. Dalam kisah Semprani, penunggang kuda yaitu Prabu Layang Kusuma atau Eyang Prabu merasa putus asa atas kejadian terjebaknya sang kuda, yaitu di lereng Gunung Manglayang. Kemudian, dia menunggu sang kuda di atas sebuah kursi yang sekarang dikenal sebagai Batu Kursi. 4. Misteri Batu Lawang. Selain batu kuda dan batu kursi, di Gunung Manglayang juga terdapat batu lawang, 2 batu kembar yang berdiri sejajar, menyerupai gerbang. Biasanya di antara kedua batu tersebut, banyak orang yang mengadakan ritual agar keinginan mereka bisa terwujud, berupa pembacaan mantra ataupun zikir. Namun, tidak sembarangan orang yang bisa melakukan ritual tersebut, sebab sebelum melakukan ritual, mereka harus mendapatkan izin dari kuncen dan ruh penunggu terlebih dahulu. 5. Misteri penampakan nenek-nenek di Gunung Manglayang. Cerita tentang keberadaan sosok nenek-nenek di Gunung Manglayang, katanya sosok itu yang suka memanggil para pendaki. Dan pengalaman ini pun pernah dialami oleh pendaki perempuan yang dipanggil dari balik semak-semak yang lama-kelamaan menjadi cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. 6. Kepercayaan masyarakat sekitar tentang Gunung Manglayang. Dahulu,
masyarakat sekitar percaya bahwa ada aturan yang mengatakan bahwa pada hari Senin dan Kamis, siapapun tidak diperbolehkan memasuki kawasan Gunung Manglayang dan tidak boleh melakukan pendakian dalam jumlah rombongan ganjil. Sebab pada 2 hari itu semua leluhur termasuk roh sembrani datang ke Gunung Manglayang untuk berkumpul. Saat itu banyak sekali hal buruk yang terjadi di Gunung Manglayang, hingga akhirnya sekitar 44 sepuh Jawa Barat berkumpul di Gunung Manglayang untuk meminta roh tidak terlalu mengganggu orang-orang yang datang ke Manglayang. Kejadian ini disebut dengan ritual keakuran antara roh dan manusia. Setelah ritual dilakukan di area Batu Kuda dan segala rupa yang dilakukan oleh para sesepuh, akhirnya ritual keakuran menghasilkan sepakat, yaitu siapapun dapat menaiki Gunung Manglayang kapan saja dan berapapun jumlah rombongannya, dengan syarat orang-orang yang datang tidak merusak keasrian Gunung Manglayang, tidak boleh mencoret batu, mengeluti pohonan, dan membawa atau mencabut apapun tanpa izin. 7. Tragedi tahun 1977 di Gunung Manglayang. Menurut seorang kuncen Manglayang, pada tahun 1977 adalah waktu pertama kali datangnya kuda sembrani ke Gunung Manglayang. Sesaat setelah kedatangannya, terjadilah longsor yang mengakibatkan, meski tidak ada korban jiwa, namun setidaknya 51 rumah mengalami kerusakan. Menurut juru kunci, kedatangan kuda sembrani bisa diartikan sebagai pemberi peringatan bahwa akan ada bencana di tempat yang ia datangi. Demikianlah 7 misteri Manglayang yang angker. Mitos atau misteri akan selalu hidup sampai kapanpun. Percaya atau tidak, ini tidak masalah. Hal terpenting adalah bagaimana sikap kita dalam menyikapi sebuah mitos. Apakah akan menjadi pelajaran untuk bersikap lebih baik kepada alam atau malah sebaliknya?